Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam taksim bagi para penikmat kisah misteri di Shyflash Channel, serta para pembaca budiman yang menuntun ilmu di shyflash.com. Selamat datang kembali di cakrawala malam yang penuh bisikan dan rahasia. Pernahkah Anda memegang koin perak yang terasa panas bak bara? Atau mencium aroma bunga kantil yang berubah menjadi anyir darah di ujung malam? Manusia seringkali mengejar kilauan perak di atas tanah, namun lupa bahwa di bawah tanah ada akar-akar kering yang dahaga akan tetesan air mata. Malam ini, kita akan mendekam lebih dalam ke dalam kisah tentang lilitan nasib, di mana kemewahan hanyalah belenggu indah yang mengikat kaki menuju dasar lautan yang paling gelap. Dari desah nafsu tamak hingga desisan sisik yang melata, mari kita buka tirai gelap cerita ini. Pegang erat iman Anda, jangan biarkan bayang-bayang di pojok ruangan menarik Anda ke dalam lilitan darah perak di pangkuan Sang Ratu. Tahun 1997 bukan sekadar catatan sejarah bagi dua sahabat, Slamet dan Gito. Bagi mereka, itu adalah tahun ketika langit berubah warna menjadi abu-abu, seolah dewa rejeki memalingkan wajahnya. Saat krisis moneter membelit negeri seperti ular sanca yang mendekap mangsa, pabrik tempat mereka mencari nafkah tutup, menyisakan kehampaan yang memekakkan telinga. Slamet, laki-laki yang hatinya seperti kain kasur tua, lusuh tapi masih menahan debu, hanya bisa menatap wajah ketiga anaknya yang memucat karena kelaparan. Sedangkan Gito, teman satu dinding di belakang rumah, pria yang jiwanya diserang rasa malu akut karena harta warisan orang tuanya ludes tak bersisa, mulai melihat setiap lorong gelap sebagai jalan keluar. Di tengah deru nafas keputusasaan, muncullah Hendro. Dulu mereka sama-sama debu di jalanan kota, kini Hendro berkilau seperti bulan purnama di atas kuburan. Mengenakan pakaian yang menjerit wangi mahal, Hendro menemui mereka di sebuah warung reot di bawah terik matahari yang menyengat. Teman, sudah capek kan hidup melarat? Mari kuajak kau bertemu dengan ibu yang ramah di selatan, goda Hendro dengan senyum yang tidak sampai ke matanya. Matanya dingin, seperti kaca tak berpantulan. Slamet merasa bulu kuduknya berdiri, rasa dingin menusuk tulang belakang. Namun Gito, yang laparnya bukan sekadar pada perut tapi pada mata, menatap Hendro dengan mata berbinar penuh hasrat. Perjalanan menuju takdir baru itu dimulai malam itu. Mobil Hendro melaju membelah hutan, meninggalkan lampu-lampu desa, menuju arah selatan di mana angin berhembus lebih kencang, membawa aroma banyu pecah, bau air laut yang bercampur tanah liat basah. Mereka tiba di lereng gunung yang sunyi, di mana deburan ombak laut selatan terdengar seperti gemuruh ribuan roh yang berbisik. Di sana, di bawah pohon beringin tua yang daunnya tidak pernah tumbuh lebat, berdiri Mbah Dirjo. Kakek renta yang auranya gelap seperti arang yang terbakar, dengan mata yang sepertinya menyimpan ribuan mayat di dalamnya. Gito tak gentar, ia melangkah maju, menyerahkan jiwanya dengan tangan terbuka. Saya ingin kehormatan, Bah. Saya ingin berdiri di atas tanah orang, desak Gito suaranya gemetar oleh nafsu. Mbah Dirjo tersenyum, senyum yang melengkung seperti bulan sabit yang bersayap. Bisa saja, Nyi Ratu suka dengan anak yang durhaja. Tapi ingat, nak, setiap perak yang kau pegang beratnya sama dengan jantungmu sendiri. Slamet yang hanya ikut terombang-ambing karena rasa tak enak hati, merasakan telinganya berdenging. Ia mulai menyadari, mereka tidak sedang berjalan menuju kekayaan, melainkan melangkah masuk ke dalam mulut ular yang sedang menguap. Setelah menjalani laku tirakat 7 malam yang menguras keringat dan akal sehat di lereng gunung, Gito kembali dengan roh yang sudah tidak utuh. Wajahnya pucat, namun matanya menyala dengan api yang dingin. Rumahnya di belakang segera disulap. Gudang tua yang lembab dan penuh laba-laba disulap menjadi sebuah kamar khusus yang mewah, namun mencekam. Slamet, yang terpaksa membantu karena terbelit utang dan rasa kemanusiaan, menyaksikan kamar itu dihiasi kain sutra hijau tua, kelambu transparan, dan taburan bunga kantil yang aromanya menusuk hingga ke pangkal rahim. Bukan aroma wangi,
melainkan aroma bunga yang sudah mulai membusuk, seperti bunga kuburan yang terlambat dipetik. Setiap malam, terutama saat bulan mengambang penuh, kamar itu dikunci rapat dari dalam. Suasana rumah Gito berubah drastis. Angin malam tidak lagi berhembus kencang, melainkan merayap pelan seperti binatang melata yang mencari lubang. Suara derapan kuda bayangan dan lonceng kecil yang berbunyi teng-teng terdengar jelas di atas genting, seolah kereta kencana dari alam baka sedang parkir menunggu tamu. Keajaiban itu nyata. Setelah malam pertama, Gito membangunkan Slamet dengan tumpukan uang kertas dan lempengan perak yang bersinar merah di bawah lampu neon kuning. Uang itu terasa panas saat dipegang, masih hangat oleh nyawa yang baru saja dilepaskan. Kekayaan mengalir deras bagai air bah. Toko dibuka, mobil dibeli, tanah dibeli. Namun, setiap kemewahan memiliki bau anyir yang tak bisa hilang oleh sabun mahal maupun minyak wangi. Tragedi mulai bergulir dengan getir. Pak Dekarsadi, ayah Gito, ditemukan tewas mendadak saat sedang memotong tembakau di kebun. Wajahnya pucat pasi, mulutnya terbuka lebar seolah sedang berteriak dalam keheningan, namun suaranya tertelan oleh udara yang keras. Dokter bilang serangan jantung, tapi Slamet melihat sesuatu yang menghancurkan imannya. Di leher ayah Gito ada jejak ungu halus, berbentuk melingkar seperti bekas lilitan tali yang tidak kasat mata, bekas ciuman leher dari seorang kekasih yang tak pernah ada. Kematian itu disusul oleh Simbok Sastro, ibu Gito. Ia ditemukan meninggal di kamar mandi dengan mata melotot ketakutan, jari jemarinya mencakar keramik lantai hingga patah, seolah ia sedang berjuang mencegah tubuhnya diseret ke bawah air. Slamet bermimpi buruk di malam-malam setelahnya. Ia melihat kedua orang tua Gito itu bukan di alam barzah, melainkan berdiri di bibir pantai yang gelap, ditarik-tarik oleh sosok-sosok ular yang berkepala manusia, masuk ke dalam mulut ombak yang bergelung hitam. Gito tidak berkabung lama. Ia sibuk menghitung perak, namun wajahnya semakin cekung. Kulitnya terkelupas sedikit demi sedikit, seolah tubuhnya sedang disiapkan untuk berubah wujud menjadi sesuatu yang bukan manusia lagi. Harta Gito kini sudah mencapai puncak gunung, namun rumahnya berubah seperti kuburan mewah yang ditempati roh kesepian. Slamet, yang dijadikan tangan kanan untuk mengelola usaha, hanya mengikuti arus sambil terus memejamkan mata terhadap keganjilan yang mengerikan. Namun, Hendro, sang perantara, mulai menampakkan retak-retak kegilaan. Datang ke toko dengan pakaian yang acak-acak dan wajah yang selalu berkeringat dingin, Hendro menagih janji kepada Gito dengan suara yang bergetar seperti kertas sobek. Dulu kau bilang ini jalan keluar, tapi nyawa istriku, nyawa anakku, malah kau ambil untuk membayar utangmu sendiri, teriak Hendro suatu siang di ruang belakang, tanpa menyadari Slamet sedang berdiri di balik dinding kayu yang jamuran. Sabar, Nal, aku sudah menyerahkan semua yang mereka minta. Tapi ratu itu lapar. Dia selalu lapar. Dia menagih dengan bau darah segar. Balas Gito dengan suara lirih namun tajam seperti duri ikan todak. Slamet tercekat dan darahnya membeku. Rahasia itu menusuk telinganya seperti duri. Mereka bukan sekadar kaya. Mereka sedang menyuap setan dengan daging keluarga sendiri. Keputusasaan Hendro memuncak saat ia menceritakan bahwa istrinya dan adiknya sudah direnggut sang ratu di tengah malam, diculik dari balik kelambu. Kini giliran Gito yang ditekan untuk memberikan kurban lagi, karena daftar tamu di kerajaan bawah laut belum penuh. Kehidupan rumah tangga Gito pun mulai runtuh dari dalam. Istrinya, Retno, yang tak kunjung dikaruniai anak, mulai sakit aneh. Perutnya membesar padahal tidak hamil, keras seperti batu, dan ia sering menjerit dalam tidur karena merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam perutnya. Bau anyir semakin menyengat hidup siapa saja yang memasuki halaman rumah Gito. Rumah mewah itu kini lebih mirip kandang ular yang dihiasi ornamen emas. Suatu malam, Slamet yang tertidur di ruang tamu terbangun oleh mimpi buruk. Ia melihat Pak Dekarsadi di sebuah padang luas yang sepi.
Tubuh ayah Gito itu terlilit ular hitam raksasa yang memuntahkan racun hitam ke dalam mulutnya yang terbuka lebar. Pak Dekar Sadi menatap Slamet dengan mata yang merah darah, berbisik lirih, "Tolongin aku, nak, aku tenggelam dalam lautan hitam." Slamet terbangun dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Namun, teror nyata baru saja dimulai. Saat ia berjalan ke kamar mandi di belakang rumah, ia melihat sosok menyeramkan di bawah pohon karet. Pak Dekar Sadi berdiri di sana, telah berubah menjadi pocong dengan kain kafan yang compang camping penuh lumpur hitam. Bau busuk menyengat hidung Slamet. Ia berlari masuk ke kamar, mengunci pintu rapat, dan menutup telinganya. Namun desisan sit masih terdengar jelas masuk melalui celah ventilasi. Ketakutan Slamet bukan main-main. Ia mulai menghindari rumah Gito, namun tangan Gito selalu berhasil menariknya kembali dengan tawaran uang dan rayuan maut. Gito, yang semakin kebal terhadap rasa takut, justru semakin gemar memamerkan kekayaannya, seolah melupakan bahwa setiap lempengan emas di tangannya adalah tulang belulang keluarganya sendiri. Pertikaian antara Gito dan Hendro semakin menjadi-jadi. Gito merasa superior karena kekayaannya, sementara Hendro merasa dikhianati karena tumbal yang ia serahkan malah menguntungkan Gito. Suatu hari di ruang administrasi toko, terjadilah perdebatan sengit yang ternyata didengar oleh Slamet yang sedang melintas. "Kamu brengsek, Gito, kau janjikan kebahagiaan, tapi kau jadikan keluargaku santapan," bentak Hendro. "Sudahlah, Nal, kalau Nyi Ratu lapar, siapa yang berani melawan? Aku sudah kasih uang banyak, bukan?" sahut Gito santai. Hendro menatap Gito dengan tatapan menusuk. "Kau belum lihat neraka sebenarnya, Ji. Tunggu saja, nanti Nyi Ratu yang sendiri akan menjemputmu." Beberapa hari kemudian, Hendro memanggil Gito dan Slamet ke rumahnya di desa seberang. Dengan alasan ingin menagih hutang dan melunasi pesanan toko, mereka berangkat malam hari. Perjalanan terasa sepi dan mencekam. Sampai di sebuah warung di pinggir desa Hendro, mereka berhenti sebentar untuk makan malam. Saat mereka sedang menyantap nasi lodeh, tiba-tiba terdengar suara teriakan memilukan dari kejauhan, membelah keheningan malam. "Tolong, ampun, tolong, Slamet, Gito, pemilik warung, dan 3 orang yang sedang ronda di pos seberang berlari ke sumber suara. Yang mereka saksikan membuat bulu kuduk seluruh tubuh mereka berdiri. Di jalan gelap yang disinai cahaya remang, muncul sebuah kereta kencana tua yang bersinar hijau kekuningan seperti cahaya kunang-kunang. Ditarik oleh 2 kuda hitam bermata merah darah yang mengucurkan air liur, kereta itu meluncur tanpa penarik manusia. Di atasnya, berdiri sosok perempuan cantik nan menakutkan, memakai kemben hijau dengan rambut ular-ular kecil yang menari-nari di atas kepalanya, Nyi Ratu Blorong. Kulitnya bersisik halus, matanya menyala dengan nafsu kelaparan. Di belakang kereta itu, terikat tubuh Hendro yang terkapar. Ia dicambuk tanpa henti oleh para pelayan berwujud ular besar yang berdesis pelan sit. Cambuk itu tidak memukul kulit, melainkan memukul jiwa. Hendro menjerit-jerit memohon ampun. Namun kereta itu terus meluncur menuju selatan, menghilang dalam kegelapan tanpa ada satu warga pun yang berani menolong. Malam itu juga, kabar kematian menyebar. Hendro ditemukan tewas di rumahnya dengan kondisi yang mengerikan. Tubuhnya kaku membiru, tangan terangkat seolah memohon, dan mulut terbuka lebar seolah terus menjerit tanpa suara. Ada aroma busuk yang tak tertutup oleh aroma dupa. Gito gemetar hebat. Ia sadar gilirannya sudah dekat. "Dia akan datang padaku, Met," bisik Gito kepada Slamet dengan wajah pucat pasi. "Aku harus ketemu Kiai Soleh. Aku mohon tolong antar aku ke sana." Slamet, meski ketakutan, tidak bisa menolak sahabatnya yang sudah hampir gila itu. Malam itu, tanpa memberitahu istri, Gito dan Slamet memacu motor menuju rumah Kiai Soleh, kakak Slamet yang hidup di tempat yang sunyi dan karamat. Sesampainya di rumah Kiai Soleh, Gito langsung bersujud di kaki sang kiai. Ia menangis terseduh-seduh,
mengaku semua dosanya dan memohon perlindungan dari penagihan Nyi Ratu Blorong. Kiai Soleh, seorang tua yang bijaksana dan memiliki kekuatan spiritual tinggi, menatap Gito dengan pandangan tajam. Jalanmu sudah tertutup, nak. Sudah terlalu banyak darah yang kau tukar dengan perak, ucap Kiai Soleh pelan. Tolong saya, Kiai, saya tobat, saya ingin keluar dari perjanjian ini, mohon Gito. Kiai Soleh mengangguk, aku akan coba bantu, tapi kau harus ikhlas melepaskan semua itu. Pulanglah, dan jangan berpaling ke belakang. Namun, nasib berkata lain. Di jalan pulang dari rumah Kiai Soleh, mobil yang ditumpangi Gito dan istrinya, Retno, mengalami kecelakaan maut di jalan raya yang sepi. Mobil menabrak pohon besar terlempar keras. Keduanya tewas seketika. Kabar tentang kematian Gito dan Retno menyebar cepat seperti api di musim kemarau. Polisi bingung, tidak ada tanda pengereman, jalan lurus. Namun mobil hancur berkeping-keping seolah ditabrak sesuatu yang tak terlihat yang sangat besar. Pagi harinya, Slamet menuju rumah Gito. Rumah mewah itu kini sunyi dan bau anyir menyengat hidung lebih tajam dari sebelumnya. Jenazah Gito dan Retno disolatkan dan dimakamkan berdampingan dengan kedua orang tuanya. Namun, ketenangan tak pernah datang. Beberapa hari setelah pemakaman, rumah yang dulunya ramai itu mulai menampakkan keanehan. Slamet yang tinggal di seberang kebun mulai diganggu. Setiap malam, ia mendengar suara tangisan wanita dari arah rumah Gito. Seringkali, saat ia memandang ke arah jendela rumah Gito, ia melihat sosok pocong berdiri di belakang kaca, menatapnya dengan tatapan kosong, sosok Pak Dekarsadi dan Simbok Sastro. Bahkan, Gito dan Retno pun terlihat berdiri di halaman, tubuh mereka tercabik-cabik namun masih tersenyum sinis. Kau melihat kami, Slamet, mengapa hanya kau yang hidup, bisik angin yang membawa suara Gito. Slamet merasakan tekanan yang luar biasa. Ia tahu gilirannya akan tiba. Hutang Gito mungkin lunas dengan kematian, tapi ia adalah saksi yang mengetahui rahasia itu. Nyi Ratu tidak menyukai saksi. Klimak teror terjadi pada malam Jumat Kliwon. Udara dingin menusuk tulang. Angin berhembus kencang membawa aroma kantil dan tanah basah. Slamet yang sedang tidur di teras tiba-tiba terbangun oleh suara gesekan kasar di luar rumah. Suara seperti sisik ular yang meluncur di atas tanah. Dengan hati berdebar, ia mengintip melalui celah jendela. Apa yang dilihatnya membuat jantungnya hampir copot. Seekor ular hitam raksasa, sebesar pohon beringin, sedang melilit rumahnya. Ular itu melingkar 3 kali memeluk seluruh bangunan rumah Slamet. Kayu-kayu berderit sakit, atap bergemeretak. Kepalanya bukan kepala ular biasa, melainkan kepala manusia cantik dengan rambut ular-ular kecil yang menari, menatap ke arah Slamet dengan mata merah menyala. Slamet berteriak sekuat tenaga, lalu berlari keluar rumah tanpa alas kaki. Ia lari secepat kilat menuju rumah Kiai Soleh, tidak peduli lantai jalanan yang berbatu tajam melukai telapak kakinya. Kiai, tolong, Blorong, di rumah saya, teriak Slamet ketika menabrak pintu rumah Kiai Soleh. Kiai Soleh membuka pintu dengan tenang. Di belakang Slamet, kegelapan bergerak mengikuti. Langit seketika menjadi hitam pekat. Kiai Soleh menghela nafas panjang, lalu berdiri di teras menghadapi kegelapan. Ia memegang tongkat kayu ara yang kelihatan usang namun memancarkan aura yang tak tertandingi. Berhenti di sana, teriak Kiai Soleh dengan suara bergemuruh, tangan kanannya teracung ke depan. Mati saja kau tidak punya hak atas santriku. Dari kegelapan, sosok Nyi Ratu Blorong muncul. Ular raksasa itu mengangkat kepalanya, menatap Kiai Soleh dengan nafsu. Namun, saat mata mereka bertemu, Nyi Ratu tersentak. Seolah mengenang kekuatan masa lalu sang Kiai, atau sebuah perjanjian yang tidak bisa dilanggar karena kedudukan spiritual Kiai Soleh yang lebih tinggi, Nyi Ratu menunduk. Orang tua ini, aku akhiri, desisnya pelan dengan suara perempuan yang marah namun menahan kecewa. Ia melirik Slamet dengan janji bahwa ini belum berakhir.
lalu berbalik dan menghilang bersama seluruh pasukan ularnya yang menyelimuti halaman. Keheningan kembali menyapa malam. Selamat aman, namun ia sudah belajar pelajaran berharga. Beberapa hari kemudian, dengan bantuan Kiai Soleh, Selamat memutuskan untuk menjual rumahnya dan semua harta benda yang tersisa. Semuanya dilelang untuk membantu fakir miskin sebagai sedekah pembersih diri. Ia dan keluarganya memilih pindah ke desa lain, jauh dari kenangan mencekam itu. Kini, Selamat hidup tenang di bawah naungan Kiai Soleh, bekerja keras untuk mencari nafkah halal, mensyukuri setiap nafas yang masih berhembus bebas dari lilitan pangkuan sang ratu. Kadang di malam sepi, ia masih mencium aroma kantil. Namun ia tahu selama ia berjalan di jalan lurus, lilitan darah perak itu tak akan pernah sempat membelit lehernya lagi. Demikianlah kisah malam ini, lilitan darah perak di pangkuan Nyi Blorong. Semoga rangkaian perjalanan kelam ini meneteskan hikmah yang tak lekang oleh waktu, bahwa setiap kilauan harta yang dicapai dengan jalan melanggar batas, hanyalah pinjaman berbunga jiwa yang kelak akan menagih nyawa di saat yang paling tak terduga. Jangan biarkan nafsu melumat nurani, dan jangan biarkan mata kita terlena oleh emas yang berlumur darah. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda para pendengar kisah misteri di Shyflash Channel dan para pembaca di shyflash.com yang telah setia menemani malam. Jangan lupa, dukung kami terus dengan menekan tombol like, memberikan komentar, dan membagikan kisah ini kepada kerabat Anda. Dukungan Anda adalah napas bagi kelangsungan cerita-cerita kami. Sampai jumpa di episode misteri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.